Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alivia Tira Sabita, NPM 184013801. Saya dari kelas A1 Manajemen, mahasiswi semester 7 mata kuliah Manajemen dan Investasi Portofolio. Saya akan mempresentasikan terkait pengetahuan tentang efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Baik, saya akan memulai presentasinya terkait efek yang akan diperdagangkan di pasar modal. Nah, sebelumnya kita harus tahu pasar keuangan itu apa. Pasar keuangan itu merupakan penghubung antara unit defisit dengan unit surplus, di mana pasar keuangan sendiri menjadi jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikannya dalam bentuk pinjaman ataupun investasi. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Karena pasar keuangan sendiri menjadi jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikannya dalam bentuk pinjaman ataupun investasi. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Masuk ke penjelasan terkait pasar uang. Pasar uang merupakan tempat di mana kegiatan permintaan dan penawaran surat-surat berharga dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang saling bertemu. Ciri-ciri pasar uang bisa dilihat di slide. Selanjutnya terkait instrumen pasar uang di Indonesia bersertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang pertama, surat berharga pasar uang. Yang kedua, surat perbendaharaan negara. Yang ketiga, deposito. Keempat, commercial paper. Kelima, call money. Keenam, repurchase agreement. Dan yang ketujuh, bankers acceptance. Selanjutnya, apa saja sih indikator pasar uang? Yang pertama, indikatornya itu suku bunga pasar uang antar bank. Kemudian yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank. Yang kelima, JIBOR atau Jakarta Interbank Offered. Yang keenam, suku bunga deposito rupiah. Terus ada suku bunga deposito, nilai tukar rupiah, suku bunga kredit tingkat, inflasi, lalu juga ada indeks harga konsumen dan sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya terkait pasar modal. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM menyebutkan bahwa pasar modal itu merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, selanjutnya tentang saham. Jadi saham ini adalah jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Selanjutnya terkait obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang yang jangkanya menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan juga, dan kita juga bisa mendapatkan imbal hasil investasi obligasi seperti mendapatkan bunga, capital gain, hak klaim pertama dan juga hak konversi menjadi saham untuk pemegang obligasi konversi. Selanjutnya reksadana. Umumnya reksadana ini diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait exchange trade fund. Nah, ini adalah sederhananya kita artikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Jadi sama seperti reksadana konvensional, ETF ini merupakan kontrak investasi kolektif. Perbedaannya, unit penyertaan ETF dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham, dan sebagaimana halnya reksadana konvensional, dalam ETF juga ada manajer investasi dan juga bank kustodian. Dana investasi real atau yang sering dikenal sebagai Real Estate Investment Trust. Ini salah satu sarana investasi kita yang baru banget yang secara hukum di Indonesia akan dibentuk KIK. Nah, dana investasi real ini juga akan diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan itu akan diinvestasikan ke bentuk aset properti, baik langsung seperti membeli gedung ataupun tidak langsungnya seperti saham atau obligasi properti dari perusahaan tersebut. Selanjutnya derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait kinerja aset lain. Aset ini atau aset lain disebut underlying asset.
Selanjutnya, pasar modal syariah. Di Indonesia, pertama kali reksadana syariah itu diterbitkan oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM. Selanjutnya, instrumen investasi syariah ini di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah dari PT Indosat Tbk yang pada awal September 2022 sebagai instrumen obligasi syariah pertama yang menggunakan akad mudharabah. Selanjutnya terkait saham syariah. Secara konsepnya, saham ini juga merupakan surat berharga yang membuktikan penyertaan modal kita kepada perusahaan yang kita tuju dengan bukti-bukti tersebut. Dan kita juga berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan itu. Konsepnya adalah dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah sendiri ini sebagai kegiatan musyarakah dan syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera.